Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini, Rabu 2 Desember 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Judulnya adalah Petualangan Pelayanan Elia, bagian yang ke-11. Yakni akhir yang manis. Petualangan pelayanan Elia bagian yang ke-11, yakni akhir yang manis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia itu ada batasnya, termasuk di dalam pelayanan. Kalau bukan secara fisik sudah lemah, ya, Tuhan sendiri yang menghentikannya, dalam arti dipanggil ke hadiratnya atau meninggal. Dalam kisah Elia, Tuhan sendiri yang mengakhiri pelayanannya. Paling tidak ada 2 hal penting berkaitan dengan berakhirnya petualangan pelayanan Elia yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama, hal itu disadari oleh yang bersangkutan. Hal itu disadari oleh yang bersangkutan. Artinya berakhirnya pelayanan Elia itu disadari oleh Elia sendiri, bahwa memang akan berakhir. Mari kita baca ayat 2a, 4a, dan 6a. Demikian. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Kemudian ayat 4a. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Kemudian ayat 6a. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Ada 3 kali ya peristiwa yang mirip ini, di mana Elia mengatakan supaya Elisa tinggal di satu tempat dan dia pergi sendiri. Pertama adalah ketika Elia hendak ke Betel. Ada apa dengan Betel? Rupanya di Betel itu ada sekolah para nabi. Kemungkinan besar Elia akan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sebab Elia akan pergi meninggalkan mereka. Kepada Elisa dikatakan, tinggallah di sini. Tinggal di sini. Ini menegaskan bahwa Elia ingin sendiri. Dan ini juga menunjukkan, mengindikasikan bahwa dia siap. Jadi tidak perlu dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Dia siap untuk berangkat, untuk diangkat ke surga. Kemudian yang kedua dikatakan adalah ke Yeriko. Ada apa dengan Yeriko? Rupanya di Yeriko juga ada sekolah para nabi. Kepada Elisa juga dia katakan, "Baiklah, tinggal di sini." Pengertiannya pasti sama, karena Elia ingin sendiri. Tidak perlu disaksikan oleh orang lain, bahkan oleh Elisa, ketika kehormatan itu diberikan oleh Allah kepada Elia, yaitu diangkat ke surga. Kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa Elia akan pergi ke sungai Yordan. Perkataan kepada Elisa sama. Baiklah, tinggal di sini. Dengan demikian pengertiannya juga sama. Bahwa Elia ingin sendiri dan tidak perlu disaksikan oleh Elisa
ketika dia diangkat dalam kehormatan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan ini, bahwa sesungguhnya Elia sadar bahwa memang pelayanannya akan berakhir. Elia sadar dan menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk mengakhiri pelayanannya. Jadi perhatikan ini, bahwa berakhirnya pelayanan Elia, hal itu disadari oleh Elia sendiri. Jadi berakhirnya pelayanan seseorang harusnya juga disadari oleh orang itu. Artinya bahwa dia sudah siap untuk mengakhiri pelayanannya. Yang kedua, berakhirnya pelayanan itu diakhiri dengan sebuah penghormatan. Menarik, perhatikan ayat yang ke-11, demikian. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Di situ dijelaskan ada kereta berapi dengan kuda berapi. Itu adalah salah satu bentuk penampakan dari malaikat Tuhan. Kalau di Mazmur pasal 104 ayat 4, di sana disebut sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Kemudian disebutkan juga dalam angin badai. Angin badai. Di dalam kitab Mazmur yang sama, yaitu Mazmur 104 ayat 4, itu disebut sebagai suruhan Tuhan. Suruhan Tuhan. Jadi mereka adalah malaikat yang disuruh oleh Tuhan. Apa maknanya? Sebetulnya adalah merupakan penjemputan dan penyambutan oleh Tuhan. Walaupun melalui malaikatnya. Ini merupakan penjemputan Elia dan penyambutan oleh Tuhan terhadap kedatangan Elia. Jelas ini merupakan satu kehormatan. Satu kehormatan. Jadi naiknya Elia ke surga itu disambut oleh Allah sendiri. Dan ini merupakan kehormatan bagi Elia. Jadi menarik bahwa berakhirnya pelayanan Elia diakhiri dengan sebuah penghormatan. Dan di sini dilakukan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita lakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebaik mungkin. Mari kita lakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebaik mungkin. Apakah Anda dan saya seorang yang full time dalam melayani Tuhan, atau Anda bukan full time dalam melayani Tuhan, tetapi dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari? Tetapi Tuhan tetap mempercayakan tugas kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu mari kita lakukan tugas itu dengan sebaik mungkin. Anda yang para hamba Tuhan full time, kerjakan pelayanan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau di jadwal berkhotbah, berkhotbahlah dengan baik. Siapkan dengan baik, baca Alkitab, renungkan, pelajari, gali. Juga diekspos supaya tahu kebenaran firman Tuhan lalu sampaikan kepada orang lain. Jangan sementara ibadah berlangsung, Anda buka satu ayat, lalu duduk berdoa, dan berkhotbah mengatakan bahwa itu daripada Roh Kudus. Oh, tidak. Roh Kudus akan datang dan menolong Anda dalam mempelajari Alkitab dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Bukan dalam halusinasi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kerjakan dengan baik. Kalau diminta untuk berkhotbah, persiapkan dengan baik. Lakukan dengan baik. Karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Demikian juga dengan pekerjaan yang lain. Di dalam dunia sekuler, Anda dipercaya dalam satu pekerjaan. Mungkin sebagai karyawan atau yang lebih beruntung sebagai pimpinan, sebagai kepala divisi mungkin, kerjakan dengan baik semaksimal mungkin. Karena itu yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Di rumah, Anda kepala rumah tangga, kerjakan dengan baik. Anda ibu rumah tangga, kerjakan dengan baik. Dimanapun, posisi apapun, tugas yang dipercayakan kepada Anda dan saya, kerjakan sebaik mungkin. Yang kedua, kita sendiri yang seharusnya menyadari akan berakhirnya tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Karena kita tahu batas-batas kekuatan kita. Kita tahu kalau memang kita sudah melihat kita tidak sanggup lagi untuk melakukan tugas A, ya serahkan kepada orang lain. Kita tahu batas-batasnya. Ada hal yang lain, B, C, dan yang lainnya, yang kita masih mampu kerjakan itu. Kalau B, C pun tidak mampu, ya sudah, akhiri. Karena itu akan mengganggu pelayanan. Kita sendiri seharusnya sadar bahwa kita memang ya tahu bahwa pelayanan itu harus berakhir. Ada yang lain yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa lagi mengerjakan tugas kepercayaan yang A, maka kita harus berhenti untuk melakukannya supaya orang lain yang menyambungnya, yang mengerjakannya supaya lebih maksimal lagi. Yang ketiga, kita tidak perlu mencari hormat dari manusia. Jangan gila hormat. Ya, sebagai hamba Tuhan apalagi jangan gila hormat. Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dijunjung tinggi, ingin diidolakan. Sehingga kita melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hormat itu. Kita akan melakukan berbagai macam cara, bahkan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, untuk mendapatkan hormat itu. Tidak perlu mencari hormat. Karyawan-karyawan juga tidak perlu mencari hormat, karena akan diberikan pada waktunya. Mari kita perhatikan bahwa akhir dari pelayanan kita, itulah saat di mana kita menerima hormat atau penghormatan dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Jadi tidak perlu mencari hormat atau gila hormat di dunia ini, termasuk di dalam melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Elia mengakhiri petualangan pelayanannya dengan akhir yang manis, kita pun juga bisa mengakhiri tugas kepercayaan yang dipercayakan kepada kita dengan akhir yang manis. Asal kita lakukan sebaik mungkin. Asal kita tidak gila hormat, tetapi kita melakukannya dengan sungguh. Karena suatu kali kehormatan itu akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu tentu mau mengakhirinya dengan akhir yang manis. Mari kita tunjukkan sebagai hamba Tuhan yang sungguh melakukan tugas dengan baik dan tidak mencari kehormatan dari manusia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mempelajarinya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Bapa, kami ingin mengakhiri tugas kepercayaan yang Kau percayakan kepada kami dengan akhir yang manis. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa